bareng kita. Oke, kali ini kita pengen sharing gimana sih rasanya jadi orang tua baru. Yep. Tantangan apa aja. Tantangan menjadi orang tua baru. Pertama-tama mungkin kita memang dari awal sudah decide untuk nggak pakai nurse, nggak pakai perawat, nggak pakai pembantu. Kita ya karena memang kita tinggal di apartemen kecil dan kita juga pekerjaan kita sama-sama fleksibel untuk kita bisa sama-sama ngurus bayi. Jadi ya kita decide kita berdua, kita coba sih, kita pengen coba. Kita nggak tahu ke depan gimana, tapi kita mau coba untuk sekarang. Merawat berdua dulu. Yep. Ya orang tua kita bantu sih, tapi lebih kayak bantu makanan, suplai makanan, terus ya mama dia sih sering datang untuk bantuin jaga baby, keluarganya suka datang. Jadi kalau keluarganya datang siang-siang, itu waktu gue bisa tidur tempat terganggu gitu ya. Iya, tapi ya kita pengen share sih apa yang kira-kira bakal kalian expect kalau kalian akan punya newborn baby, yang kalian akan kalian pasti alamin tuh apa aja gitu ya. Mungkin sharing lah, beda-beda sih, beda-beda apa yang kita alamin sama apa yang nanti karena setiap anak beda-beda. Beda-beda, setiap orang tua juga beda-beda, tapi kita cuma pengen share apa aja yang kita alamin selama ini. What to expect loh, begitulah. So, pertama-tama begitu lahir, bayi itu kecil. Iya, kecil kalau gimana keluarnya. Kecil dan kayaknya fragile banget gitu loh. Pas pertama kali dibawa ke kamar kita di rumah sakit, gua tuh paling takut gendong baby. Dari dulu pas selama misalnya gua kunjungin teman baru lahiran atau gua kunjungin jemaat lahiran, biasanya kan mereka mau ini mau gendong gak? Gue selalu bilang enggak. Karena itu kayak fragile banget gitu loh. Takut banget gitu loh. Terus akhirnya gue mesti belajar kan untuk gendong baby gue sendiri gitu ya. Ada keberanian plus dengan ada perasaan begini sih. Sebenarnya salah satu alasan kenapa gue berani gendong anak gue dan gue nggak berani gendong anak orang lain adalah karena kalau gue gendong anak orang lain, gue sering diomelin sama mamanya. Nggak boleh gitu, kan? Awas gini. Jadi gue sendiri parnoan gara-gara gue gendong anaknya gue dibenci sama orang tuanya gitu kan. Ini kan karena anak sendiri gak ada yang bakal omelin gue gitu kan. Tapi kalian ngomelin susternya. Gue kemarin diomelin susternya gitu kan. Pas gue pegang, aduh papanya kok gendongnya begitu, aduh serem amat. Gue langsung kenapa gitu. Jadi kayaknya kalau gendong bayi itu mesti pegang lehernya. Iya, katanya yang paling. Iya, gue pegang kepalanya kan. Menurut gue kepala sama leher kan sama aja. Jadi kepalanya gak begini kan susternya takut kepalanya itu pelak gitu kan. Soalnya baby itu kan kayak lehernya masih begini. Gini. Jadi gue pegang kepalanya, gue diomelin sama susternya dan ternyata gue baru tahu harus pegang lehernya gitu, agak begini. Kita mesti banyak belajar sih karena kita sama sekali benar-benar buta soal bayi. Jadi kan Jumat itu kan operasi sesar. Nah pas hari Jumat itu kita masih belum pegang bayi lah, bayinya cuma datang 1 jam kayak aduh lucu banget ya. Kita masih kayak aduh ini kecil banget nih anak kita ya gini. Nah terus susternya tuh nawarin mau room in nggak besokan harinya. Jadi room in tuh anaknya di kamar kita seharian untuk kita latihan jadi orang tua baru. Kata susternya sih dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Nanti jadi jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 malam akan kami jemput, balik lagi ke ruangan bayi. Terus aku pikir begini, ya boleh lah ya. Jadi kita ada latihan dulu, jangan sampai nanti begitu sampai di rumah ini gimana nih anak kita nih gitu. Jadi ya udah, jadi hari Jumatnya, hari Sabtu kita room in. Hari Sabtu kita room in. Jadi anak jam 9 pagi, babynya datang. Terus susternya jelasin cara ganti popok gimana. Terus gue juga diajarin cara kasih ASI gimana, segala macam. Terus pokoknya diajarin terus begitulah bayinya tiba-tiba di tangan kita gitu hari ini. Excited banget sih sebenarnya. Pengalaman kita di hari pertama megang baby, ya selain gue diomelin sama suster, terus malam-malam sepanjang siang sih dia tidur ya. Dia tidur. Karena newborn baby katanya konon tidak membutuhkan minum atau makan. Tidak membutuhkan makanan. Karena bisa hidup tanpa makanan selama 2 hari atau 3 hari kalau asal dokter bilang newborn baby. Jadi pas awal tuh langsung ditanyain, Kak ini mau susu formula, sufor, ASI eksklusif atau campur.
Dan aku pikir coba ASI eksklusif dulu aja, coba ASI. Kalau ASI bisa ya udah nggak usah sufor gitu loh. Kalau nggak bisa baru ditambah sama susu formula. Jadi kita, dan susternya bilang 1-2 hari sih si bayi nggak perlu makan banyak gitu loh. Jadi aku pikir ya udahlah coba aja dulu ASI gitu. Dan pas hari pertama ASI aku keluar, walaupun cuma sedikit tapi gue lumayan senang, maksudnya wah ASI-nya keluar. Jadi pas hari Jumat itu tuh Sabtu, pas hari Sabtu itu ya udah siangnya tuh dikerjain dia cuma makan, tidur. Makan tidur cuma bangun sekali buat makan sih, seingat gue si Juda tuh. Dia makan terus tidur, udah terus kita juga tidur karena kan kita sama-sama capek gitu kan tidur. Terus menjelang jam 9 malam kita pikir bakal diambil kan, kata susternya kan diambil ke sana. Bakal dibalikin ke kamar baby dan membiarkan kita orang tuanya tidur. Kayak waktu itu dia nangis deh. Iya, gue lupa pokoknya. Anyway, ternyata jam 10 belum diambil gitu kan. Terus bayi gue nangis gitu kan, udah kita susuin, terus nangis, terus gue bingung mesti gimana, udah nangis plus tambah dicekukan, apa nangis sama cekukan sih gue lupa ya. Kayaknya masih nangis deh. Bukan nangis dan cekukan, pokoknya nangis dan cekukan. Pokoknya kita udah ganti popoknya, pokoknya dia tetap nangis dan kita kebingungan nih. Ditambah lagi cekukan. Soalnya kalau kita manusia biasa kalau cekukan kan rasanya sesak gue mati kadang-kadang gitu kan kalau cekukan gitu kan rasanya sesak napas. Nah baby gue juga cekukan gitu kan, nangis dan cekukan. Gue wah mati nih baby gue karena udah nangis susah napas tambah cekukan tambah susah napas gitu kan. Terus akhirnya gue telepon susternya bilang, suster di burping aja, jadi katanya disedawain aja gitu, tepok gitu kan. Terus anyway ternyata kita juga tahu bahwa babynya kalau room in tuh bener-bener ada di kita dan nggak jadi sebenarnya kan terus kita terus telepon kan, itu lewat telepon kamar terus jadi terus bayinya kapan mau dibawa? Kayaknya susternya datang deh. Seinget gue susternya datang pas cekukan ya. Pas cekukan terus dia ngajarin caranya mesti di burping segala macam. Terus aku nanya dengan polosnya, bayinya kapan diambil? Terus susternya dong, oh malam ini kan tidur sama kalian. Dia bilang gitu. Gue pengen ngomong, enggak tolong bawa bayi saya, itu kayaknya gue orang tua yang jahat banget, kayak gue gak mau bayi gue. Karena kita pikir kalau babynya jam 9 diambil berarti gue gak mau tidur siang karena gue mau habisin waktu sama baby gue. Ternyata jam 9 malam dia bilang bayinya sampai pagi dan setiap 2 jam 3 jam sekali tuh bayinya mesti dibangunin, dikasih makan. Iya, dan momen itu tiba-tiba terpikir oleh kita, tahu gitu gue tidur siang gitu kan. Karena kita udah ngantuk. Selama dia tidur, gue jahilin dia, pegang-pegang pipinya, gue main-main sama dia karena gue gak mau kehilangan momen. Tahu gitu kan gue tidur siang pas dia tidur gitu kan, dia nggak ngomong. So anyway udah kita belajar akhirnya, tapi tadi malam kalau mikirin masa-masa itu kayaknya dia ngajarin bedong. Ternyata baby tuh begitu dibedong dia langsung antang. Kenapa dia nangis? Karena dia merasa kaget, ini kenapa gue tangannya bebas, biasanya kan tangan gue begini gitu kan, atau gimana gitu. Akhirnya diajarin segala macam dan kayaknya pertama kali bayi kita tuh nangis gara-gara kita bedongnya nggak benar. Iya, satu bedong nggak benar sama kedinginan karena rumah sakit tuh memang dingin banget, gua aja kedinginan. Lagi ke hari itu, hari awal-awal kita berkutat dengan bayi kita, jadi jam 9 pagi, jam 9 malam kita dikasih kabar, jam 10 malam kita dikasih kabar semalaman. Dan gue kan waktu itu ASI eksklusif kan, jadi otomatis aku yang mesti 2 jam sekali kasih dia susu gitu loh. Jadi setiap 2 jam gue mesti bangun kasih dia susu. Awal-awal sih dia masih oke, jam 12, jam 2, tiba-tiba sekitar jam 12 gue kasih makan. Jam 2 dia gue kasih makan. Tapi dia gak mau tidur, nangis terus sampai jam 4. Gue sampai bener-bener, waktu itu kan waktu itu Chris masih tidur. Dia di samping, dia tidur jam 2, terus karena bayi nangis dia mulai kayak kebangun. Kenapa bayinya? Kita coba peluk, kita coba bedungnya kencengin, kita coba kasih susu lagi, kita coba ini. Tapi bayinya ini gak mau berhenti nangis. Gue udah stres banget nih, gue udah ngantuk. Jam 12 gue bangun, jam 2 gue bangun. Ini udah dikasih susu 1 jam nangisnya gak berhenti. Dan akhirnya kita telepon suster. Kita telepon jam 4 pagi, gue inget. Kita telepon suster, terus ini bayi saya gak mau nangis-nangis, nangisnya gak mau berhenti-berhenti. Kenapa ya?
Terus ya tuh susternya datang, Dia bedongin, dibedongin. pas dibedongin sama susternya dia diem. Bayinya diem, gue nggak tahu Langsung kenapa. diem. Entah kenapa, gue juga nggak tahu, gue nggak paham. Ada apa dengan tangan si suster? Pokoknya bayinya langsung diem dan bayinya cuma kayak Dulu gue nggak ngerti, kalau sekarang mungkin gue paham karena bedongnya kita salah kemarin, kita nggak tahu. Jadi kita ngelihat begitu cara dia bedongin, bedong kita tuh kadang-kadang kita nggak tegang kencangin bedongannya, jadi bayinya tuh masih kedinginan. Akhirnya yaudah bayinya dibawa dan dia anteng tidur sampai pagi. Akhirnya aku bilang sih, udah sus dibawa aja, nanti pagi saya akan ke nursing room buat nyusuin gitu. Itu jam 4 akhirnya aku bisa tidur. Dan jam 7 pagi aku udah mesti bangun lagi buat ke nursing room. Itu tuh bener-bener masa yang buat aku sih itu capek banget kayak. Shock banget lah. Iya shock banget ya. Kan. Karena itu bener-bener ya aku pernah dengar sih kalau punya anak kecil bergadang gitu. Dia bisa bergadang sih, tapi kayak aduh jam 2 dia gak mau tidur sampai jam 4, terus jam 7 gue mesti teler gitu. Dan ini my honest sih, ya gue being vulnerable lah gitu. Jadi waktu gue ke nursing roomnya tuh kan banyak bayi lewat gitu kan. Ada mama yang bawa bayinya gitu. Terus gue ke susternya, sus saya mau susuin bayi saya. Oh siapa namanya? Orang tuanya atas nama Christian dan Evelyn. Oh iya, gitu kan. Terus dibawa keluar kan. Terus begitu dibawa keluar, respon pertama gue sebagai seorang ibu, gue kayak, aduh dia lagi. Itu tuh kayak, aduh dia lagi, ini nih yang bikin gue gak bisa tidur semalaman. Sekarang pagi-pagi gue mesti bangun, gue mesti susuin dia lagi. Kayaknya tuh kayak bener-bener so stressful gitu loh. Karena masih awal semuanya berubah. Iya, dan gue ngeliat muka dia tuh kayak, dulu lagi ya. Dan ketika gue berespon seperti itu, tiba-tiba gue nangis, tiba-tiba kok gue bisa punya respon yang kayak gitu ya. Terus gue peluk dia, gue cium dia, gue susuin dia gitu loh. Gue gue nggak tahu sih, tapi gue kayak aduh dalam hati gue tuh kayak it's so tiring gitu loh. And itu baru hari pertama dan masih ada suster yang bisa nolongin gitu loh. Tapi ya it's okay lah, awal-awal. Itu di awal banget karena itu shocking banget buat kita. Dia juga habis ngalamin, maksudnya habis melahirkan segala kan pasti shake goncang banget. Tapi setelah akhirnya baby dibawa pulang, everything back to normal sih sebenarnya. Memang normal kita jadi berubah banget sih. Kita yang tadinya biasa tidur selalu biasanya kita kalau hari biasa sebelum ada baby itu tidur jam 11, jam 12, terus bangunnya jam 8, jam 9 gitu kan. Itu kegiatan kita, tapi sekarang begitu ada baby semuanya normalnya berubah gitu kan. Kita jadi tidur jam 8 udah tidur, jam 9 udah tidur gitu kan. Karena kita tahu tiap 2 jam bangun, tiap 2 jam bangun, tiap 2 jam bangun. Jadi setiap kali ada kesempatan tidur kita akan tidur. Aku belajar buat manage waktu banget sih. Iya, itu gue juga belajar banget sih. Bener. Kayak karena gue bener-bener menghargai waktu. Gue cuma punya waktu 2 jam. Setelah 2 jam. Jadi gimana cara aku maksimalin 2 jam ini? Mungkin 2 jam ini aku tidur, 2 jam ini lagi gue mesti masak, 2 jam ini itu kayak bener-bener kita adjusting banget. Tapi kalau mau ngomong sih yang paling susah tuh minggu pertama. Minggu pertama lah. Hari-hari pertama. Iya, 2-3 setelah kan hari Minggunya kita pulang ke rumah. Itu pas pulang ke rumah hari 1 ke 2 pas kita di rumah itu benar-benar paling susah sih menurut kita, paling susah banget karena udah gak ada suster yang bantu kita. Kalau dulu di rumah sakit pas roomingin kenapa gue bisa telepon suster, sus ini kenapa ya, gue bisa nanya suster rumah sakitnya. Karena udah gak ada suster, gue udah gak tahu mau telepon siapa. Mak gue udah lupa cara ngurus bayi, mak dia juga udah lupa. Kita juga bingung gimana ya. Jadi awal kita bingung banget sih jujur ya. Setiap dia nangis kita juga bingung. Jadi teman baik gue sih Google. Ada apa-apa gue tanya Google, gue searching. Itu teman baik gue, kayaknya guru gue nanya terus gitu kan. Tapi awal-awal sih pokoknya baby tuh kalau dipikir-pikir kita berani juga ya. Makanya berani banget. Jadi nggak ada bantu suster. Kalau misalnya kalian pakai suster kan mungkin susternya ada sedikit banyak paham soal pengalaman ngurus bayi. Kita kan nggak ada pengalaman ngurus bayi. Gue megang bayi nggak pernah berani gitu kan. Tapi sejak ini ya kita mau ngomong kita belajar semuanya. Ada momen-momen bayi kita tuh kadang-kadang 2 jam nangis, 2 jam nangis. Ada kadang-kadang 2 jam nangis, ada kadang-kadang 2 jam kita harus bangunin untuk kasih makan. Gitu. Dan kalau newborn gitu sih
kita disuruh tiap 2-3 jam tuh harus bangunin. Karena kadang-kadang dia masih Kasih belum makan. tahu kapan dia perlu makan gitu, katanya newborn begitu. Jadi untuk minggu pertama kita tiap 2 jam selalu bangunin. Kita kasih ASI pertama-tama tuh. Pertama-tama Kita nggak pakai sufor. Kita nggak pakai sufor, jadi bener-bener karena aku pikir ASI aku keluar. Kita pikirin ya, gitu. Ya, jadi aku dan waktu itu gue juga nggak ngerti sama sekali. Maksudnya aku tahu lah, aku dengar maksudnya mesti pompa, mesti begini, tapi aku nggak sadar seberapa pentingnya itu gitu loh. Iya. Jadi ini sebenarnya kejadian hari pertama, hari kedua kalau nggak salah tuh hari ketiga. Enggak. Hari Selasa kita bawa. Hari Selasa ya. Jadi kan Minggu kita pulang, Senin. Cuma sehari kok. Iya, jadi Senin malam tuh. Jadi hari Minggu kan gue masih kasih susu, pokoknya masih oke lah. Bayinya juga ya kita adjusting, tapi maksudnya bayinya nangis, kita tenangin tuh masih nangis. Karena mungkin kata dokter kan 3 hari dia masih belum terlalu perlu makanan, cuma baru lahir Minggu masih belum terlalu perlu makanan. Nah Seninnya nih bayi mulai lapar. Iya. Nah Seninnya nih gue nggak tahu kenapa tiba-tiba teman gue, jadi kan teman SMA gue tuh kan semua rata-rata udah punya bayi. Dan kita memang punya grup suka ngobrol-ngobrol, tiba-tiba salah teman aku tuh kayak ngechat gitu loh, Plin lu tuh mesti hati-hati ya bayi lu, pokoknya dia jelas-jelasin bayinya ini jangan sampai kekurangan ASI, dia bisa sakit kuning. Dia bisa sakit kuning, kalau kayak gitu lu mesti terus pompa biar ASI lu kuat, sama kalau belum ini lu supply support. Cuman gue tuh dengan PD-nya gue pikir hari pertama gue udah keluar ASI dan bayi gue dikasih minum juga baik-baik aja, tenang-tenang aja. Jadi gue pikir gue pompa sih, tapi kayak pompanya tuh asal-asalan gitu. Jadi kayak gue tenang-tenang aja sampai Senin malam nih, itu kan Senin pagi kan, gue lupa deh Senin siang, Senin pagi temen aku chat. Senin malam nih sekitar dari jam 2 gue kasih makan dan dia tuh nggak mau tidur sama sekali. Dan aduh gila miris banget deh, jadi dia tuh kayak gue susuin, gila gue ceritanya tuh sampai pengen nangis tau gak sih. Gue susuin, dia tuh udah ngantuk banget, tapi gue tarik dia tuh nggak mau gitu loh, dia kayak kayak nangis gitu. Terus gue susuin lagi sampai ketiduran di dada gue gitu loh. Aduh gue sedih banget deh kalau cerita kayak maksudnya kayak gue pikir dia tuh kayak cuma mau ngenyot gitu loh. Gue sampai pikir belum besok gue beliin apa yang aja gitu, susah banget. Terus akhirnya gue paksa, gue gendong, gue nyanyiin, dia akhirnya tidur. Terus gue akhirnya tidurin di baby boxnya dia gitu. Dan karena itu benar-benar full ASI eksklusif kan, jadi biasanya gue yang kasih ASI, terus abis itu burping gue biasanya gue bangunin gitu loh. Cuman karena itu udah 2 jam begitu terus, udah gak usah di burping lagi, gue tidurin. Dan waktu itu Chris juga udah tidur, tapi tuh sekitar 1 jam 2 jam, waktu itu jam 5 jam 6 dibangun lagi, nangis terus. Gue susuin dia nangis lagi sampai gue lihat badannya tuh kayak kuning gitu loh. Kita ngeliat itu sih enggak ya? Gue kayak aduh ini kuning enggak sih, ini sebenarnya mukanya kuning apa enggak sih? Kita pikir selama dia ngenyot payudara tuh kita pikir dia makan terus gitu loh. Jadi kita nggak tahu kalau ternyata ASI-nya tuh nggak keluar gitu. Iya, jadi kayak ASI gue tuh cuma setetes. Bayinya kurang minum gitu, karena kita juga nggak tahu, nggak ngerti. Jadi ya karena itu sekitar jam 8 pagi kita bawa dia ke dokter gitu. Dan itu juga sebenarnya kita masih 50-50 sih kayak. Kita nggak tahu perlu apa enggak dibawa ke dokter, kita juga bingung. Jujur ya, kembali lagi kita jujur bingung banget ya karena kita trying our best ya to be a good parents, dan ya kita mencoba dengan sebisa kita. Akhirnya kita decide yaudah kita bawa ke dokter. Udahlah bawa ke dokter aja, nggak ada salahnya gitu loh. Ini kenapa nangis terus? Dan waktu itu temen gue yang lain lagi juga dia ada kayak, nih dokter sini nih bagus nih di daerah Sunter nih ada yang bagus nih gini. Jadi itu kita kayak, gue langsung kayak ngedong, gue langsung telepon rumah sakitnya, dan itu rumah sakit khusus anak, bukan rumah sakit sih sebenarnya ya, kayak pusat perawatan gitu. Perawatan khusus bayi sih, bukan khusus bayi doang. Khusus bayi. Gue telepon waktu itu jam 8:30 kita telepon. Ini bayi saya nangis terus nih, siapa aja yang praktek? Gitu, ada dokter siapa aja yang praktek, siapa aja deh dokter. Anyway kita bawa lah, singkat cerita kita bawa babynya sampai di sana. Ya udah dokternya dia doang yang boleh masuk, gua harus tunggu di mobil. Karena balik lagi karena corona. Jadi gue satu-satunya yang mesti masuk. Nah pas di mobil tuh dia udah tidur. Jadi kayak dia mungkin di mobil tenangnya, sebelumnya nangis terus begitu digendong di mobil dia mulai tenang. Gue pikir ya mungkin cuman kita doang nih yang parnoan gitu loh.
Terus kita dibawa masuk, akhirnya itu juga prosedurnya lama ya karena corona. Jadi kayak kita nunggunya di mobil kalau pasien yang lain udah keluar baru kita boleh masuk, dan yang boleh masuk cuma aku. Nah pas dibawa masuk, dan ya itu balik lagi sih gue liat tuntunan Tuhan ya. Pas banget dokternya itu dokter laktasi, jadi dia ngerti semua tentang ASI segala macam. Jadi begitu masuk, dokternya tuh cek kadar kuningnya. Jadi kuningnya tuh pas dia lahir cuma 8. Pas dicek kuningnya tuh udah 12. Dan kalau nggak salah 16 atau 14 atau 18, kalau sampai kadar kuningnya segitu dia tuh udah mesti masuk ICU gitu, udah mesti disinar. Gila, pas denger itu gue shock dong, ini kenapa gitu, bayi gue kenapa. Terus dokternya bilang coba saya mau lihat ke kamu gimana nyusuinnya itu gimana gitu. Terus pas dia kasih lihat nyusuin, dia bilang salah gitu loh, cara nyusuinnya salah. Jadi selama ini dia ngenyot, tapi dia nggak minum apa-apa, paling cuma setetes, 2 tetes gitu. Jadi gue kayak, gila selama 4 hari ini bayi gue kelaparan, gue udah tiap 2 jam bangun sampai sehari. Mungkin dari Sabtu Minggu, iya sih. Cuman maksudnya kayak gue udah capek-capek, bangun, lembur, ternyata bayi gue nggak makan apa-apa gitu loh. Terus ke dokternya, terus aku nanya dong, boleh perlu tambahin susu formula nggak? Terus kata susternya, nggak apa-apa lah, ASI kamu keluar kok, ASI kamu masih keluar gitu loh. Akhirnya sampai di rumah, kita mulai pompa. Pas dipompa, dia udah pompa berapa menit, ternyata baru sadar, walaupun dipompa 15 menit, berapa menit pun, dikit sekali keluaran ASI-nya, dikit banget. 2-3 tetes gitu. Iya, jadi dikit banget, dan kita jadi sadar, oh selama ini kita nggak tahu, karena kan kita nggak pernah pompa, begitu dipompa ternyata dikit banget, ya wajar, bayi gue nangis. Akhirnya ya kita pakai Sufor. Enggak, kita waktu itu belum pakai Sufor. Waktu itu masih minum sih dia, mungkin. Iya, gue masih beridealis, enggak lah, ASI gue masih cukup gitu loh. Nggak mau pakai Sufor awalnya. Dan dokter juga bilang nggak usah pakai Sufor, ini ASI kamu keluar kok gitu loh. Nah itu pas malam itu tuh kayak balik lagi, nangis lagi, gue nyusu lagi, terus nangis lagi. Akhirnya sekitar jam berapa pagi gitu ya? Malam. Iya jam 2-an. Pokoknya malam kok gue inget gue sampai belajarin cara bikin Sufor gimana, karena kita sama sekali nggak mau pakai Sufor kan. Tapi malam itu kita udah kasih Sufor, kasihan dia daripada kenapa-napa, gue udah udah kita kasih Sufor aja. Akhirnya subuh-subuh kita mutusin, udahlah nggak bisa nih gini terus nih, bayi kita nangis terus kelaparan, udahlah pakai Sufor. Dan untungnya waktu itu ada orang yang kasih kita Sufor. Iya, kita ada stok Sufor gitu loh, jadi kita pakai Sufornya. Dan kita nggak tahu gimana caranya bikin Sufor. Iya, gue belajarin tuh, mau nggak mau gue sampai, ternyata airnya harus masak ini segala macam. Akhirnya kita belajar, pokoknya singkat cerita kita bikin Sufor. Dan setelah bikin Sufor, kita kasih minum, bayinya langsung pules banget tidurnya. Ya. Jadi selama ini kenapa bayi kita sering nangis? Karena dia kelaparan gitu loh guys. Jadi ya jujur, ya kalian mungkin pikir gila dia bad parenting banget. Sejujurnya teman-teman, pas kita tahu bayi kita kena kuning, nggak usah dijudge sama orang pun, kita jujur merasa gagal banget. Apalagi dia ngerasa down banget, apalagi gitu. Ya mungkin bukan harusnya gue nggak down, tapi gue jujur nggak down banget karena gue merasa kayak gila, gue gagal sebagai parents gitu loh. Gue baru sehari gue pegang dia, gue udah gagal. Jujur gue sampai pengen nangis gitu loh. Gue jujur juga goyang banget karena gue merasa kita udah capek-capek kerjain yang terbaik, dan kita happy banget. Jujur kita happy banget, kita nggak ngeluh sih. Jujur kalau gue pribadi, gue sama sekali nggak ngeluh mesti bangun 2 jam. Gue seneng banget karena capek nggak capek, ngantuk banget gitu loh. Tapi ketika ngelihat muka dia tuh rasanya seneng banget gitu loh. Happy banget, pokoknya capek-capek pun gue kalau gendong dia, gue masih bisa happy gitu loh. Tapi yang paling bikin kita sedih tuh karena kita happy bantuin dia, ngerjain dia, tapi yang kita kerjain ternyata nggak bantu dia gitu loh. Dan itu jujur heartbreaking banget. Akhirnya hari kedua itu ya malamnya kita kasih Sufor dan dia bisa tidur pules. Dan setelahnya kita ngimbangin antara Sufor sama ASI. Jadi kita pompa ASI-nya, kita kan tahu nih bayi ini sekali minum perlu berapa mili, dan kita mulai pelajarin sih, kita sekarang sebelumnya
Ya salah gue juga sih, karena ya gue pelajarin sih, cuman gue nggak sampai detail banget gitu loh. Setelah itu kita baru tahu, oh bayi ini tuh butuhnya 30-60 mili untuk week pertama. Jadi kita belajar gitu loh. Nah cuma menurut gue sih gini loh guys, kalian nanti sebagai orang tua baru, kalian bakal perlu explore sebanyak mungkin sih, karena gitu loh. Lu mau dengerin dari orang ngomong A, B, karena itu banyak banget. Kenapa kita pertama kali decide untuk mau ASI eksklusif, benar-benar nggak mau pakai support, karena ada orang yang ngomong ASI itu paling baik, dan yang paling baik itu juga ASI itu nggak perlu dipompa karena ASI bakal keluar sendiri. Jadi sebenarnya kita ini gini, kalian bakal ngalamin dimana kalian bakal jadi orang tua, kalian akan denger begitu jutaan banyak pendapat. Dan dari semua pendapat yang kalian dengar, kalian akan dengar pendapat yang kontradiksi satu sama lain. Satu ngomong A, satu ngomong B, satu ngomong C. Dan kalian akan milih pendapat yang sesuai dengan hati nurani kalian. Dan itu sama sekali nggak salah. Dan misalnya kalian pilih C, yang A dan B bakal sebel sama kalian karena milih C, pendapat C gitu kan. Dan biasanya yang A dan B pasti ngejudge kalian, apa gue bilang. Itu udah pasti lumrah banget terjadi. Cuma menurut gue gini teman-teman, kalian sebagai orang tua baru, kalian yang perlu explore gitu loh. Dengerin pendapat orang, tapi nggak usah biarin semua pendapatnya jadi sesuatu yang bikin kalian gelisah banget. Karena menurut gua, ujung-ujungnya kalian sendiri harus explore. Ada yang bilang harus pakai suster, ada yang bilang nggak usah pakai suster bisa. Jadi pakai suster nggak suster. Kalau gua nggak pakai suster, yang biasa pakai suster juga pasti ngejudge juga. Jadi istilahnya ada yang ngejudge juga. Jadi anyway gue mau bilang kalau selama jadi orang tua baru, tantangan kalian sebagai parent baru adalah ya kalian ngadepin begitu banyak pendapat orang, yang satu ngomong A, satu ngomong B, dan kalau ini lu orang tua buruk, itu pasti sering ngalamin gitu ya. Sedikit banyak pasti kalian akan ngalamin itu banget. Pasti akan banyak banget yang namanya, ya mungkin kalau yang kalian yang udah jadi orang tua mungkin kalian juga ngalamin ini atau mungkin enggak, tapi pasti akan ada banyak masukan dari sini dari situ. Dengerin sih oke, menurut gue sih gue dengerin oke, tapi bukan berarti lu harus aplikasiin semua gitu. Iya, semuanya karena semua bayi kan berbeda kan. Tapi ujung-ujung gue bilang, kalau menurut gue sih ya, Tuhan itu menciptakan baby dengan daya tahan tubuh sendiri. Dia nggak selamanya kita pikir. Jadi menurut gue, sembari kalian terima semua pendapat, kaji semua pendapat ulang, research sendiri, kalian juga bawa dalam doa. Karena Tuhan tuh yang ciptain manusia, dia tahu persis manusia tuh perlu apa. Menurut gue paling penting tuh bawa dalam doa terus gitu loh. Kalau menurut gue sih hari-hari itu, kenapa kita juga decide, udah kita bawa ke dokter. Gue percaya itu juga adalah tuntunan Tuhan tersendirinya gitu loh. Dan teman gue tiba-tiba bisa chat gue juga percaya gitu. Itu ya. Gue kayak ngelihat Tuhan tuh kirim malaikat-malaikat yang terselubung di saat-saat jujur kita takut banget, tapi kita tahu bahwa di tengah-tengah gini kita tahu Tuhan pegang kendali untuk segala sesuatunya. Kita terus serahkan ke tangan Tuhan, dan kita tahu bahwa campur tangan Tuhan ada dalam banyak hal. Dan kalau kalian nanti mungkin video-video berikutnya kita bawa dia shoot bareng, dia sekarang sehat banget. Sehat banget, terus dia minumnya banyak banget, kuningnya juga udah hilang. Awal kalau kuning tuh mukanya agak kuning, bola matanya bola putih kita ini jadi dia kuning gitu kan. Itu terjadi kalau agak kuning kekurangan dehidrasi gitu ya. Sekarang mah udah sehat banget, udah happy banget, udah sering senyum. Jadi ya kita bersyukur kita ngelewatin krisis pertama kita sih. Jadi ya buat gue bilang untuk kalian parents baru, kalian akan ngalamin masa-masa krisis. Menurut gue sih ya, mungkin kita semua akan ngalamin lah momen-momen dimana membahayakan one way or another. Cuma menurut gue ya bergantung aja sama Tuhan sih menurut gue. Dan ya lakukan yang terbaik. Gue percaya semua orang tua pasti lakukan yang terbaik buat anaknya, itu udah pasti. Jadi ya sekali lagi kalian mesti explore sendiri. Dan yang paling penting tuh don't blame each other sih. Maksudnya kita berdua nih maksudnya suami dan istri itu satu tim gitu loh. Kalau misalkan ketika gue tahu ternyata ASI gue nggak cukup, terus tiba-tiba ketika aku datang ke Chris, dan Chris, lu gimana sih jadi emak gitu, makanya gue bilang support aja gitu. Karena dia dari awal juga udah lu support aja gitu. Maksudnya support juga nggak apa-apa gitu loh. Itu tuh bakalan kayak bener-bener bikin down banget, dan itu bakal nge-break your family sih. Kayak pasti itu menimbulkan luka tersendiri gitu. Karena gue sebagai ibu juga, gue juga sedih gitu lihat anak gue kayak gini, terus tiba-tiba sebagai suami lu masih nyalahin, itu kayak sesuatu yang sakit gitu loh. Dan ya balik lagi untuk merawat baby sih, menurut gue butuh banget kerjasama suami istri ya. Betul. Gak bisa kayak, gue tugasnya lebih banyak sih, kok lu lebih begini lebih begitu, kayak
ya kita saling melengkapi sih. Jadi kayak ketika gue capek, dia yang waktu itu jadi jam 7 sampai jam 10 pagi dia gendongin bayi, dia sediain makan, gue udah teler, udah nggak tahu. Tapi ada juga waktu gue yang bergadang dan gue biarin dia tidur. Jadi kayak kita tuh in this together gitu loh, jangan don't blame each other. Sama seperti yang dulu kita pernah ngomong di membangun relationship yang kuat. Gue lupa tuh judul apa, gue pernah sharing juga bahwa intinya ketika terjadi sebuah konflik, yang harus kita ingat terus bahwa ini bukan gua lawan lu, tapi kita lawan masalahnya gitu. Jadi ketika terjadi masalah, ya kayak kondisi kasus tadi si Juda kekurangan cairan, gue bisa ngeluapin kekesalan gue karena gue juga jujur gue merasa gagal, dia juga merasa gagal, dan kadang-kadang gue merasa gagal, gue melampiaskan perasaan gagal dan kecewa gue terhadap diri sendiri kepada dia untuk membuat diri gue lebih enak. Kan sejujurnya kalau kejadian begitu kan yang gagal sebenarnya dua-duanya. Cuman karena gue mau buat diri kecewa gue merasa lebih enak, gue bisa lakukan itu dengan cara menyalahkan dia, dan itu sebenarnya memperburuk hubungan kalian. Pada ujungnya pasti hubungan kita bakal hancur banget gitu loh. Jadi ya menurut gue ketika kalian akan punya baby, ya kerjasama itu yang terbaik sih. Kerjasama. Ya, dan gue juga setelah peristiwa itu gue teleponin teman-teman gue yang punya maksudnya yang udah punya baby, gue nanya pengalaman mereka gimana, cara mereka, dan ternyata teman-teman gue banyak yang awalnya memang ASI kan, terutama gue sesar ya. Kalau sesar tuh ASI memang keluarnya lebih lama dan lebih sedikit, dan itu harus dipompa terus, dan ternyata banyak dari mereka tuh juga ngalamin struggle seperti kita ya, namanya new parents gitu ya. Mereka ngalamin struggle di mana anak mereka nggak mau minum. There's nothing wrong with Sufor, nggak ada yang salah dengan Sufor. Memang ya, gue setuju juga ASI itu yang terbaik karena itu ciptaan Tuhan. Tapi kembali lagi kalau sampai nggak keluar, Sufor juga jangan. It's okay, it's bukan racun kok. Itu bukan racun gitu. Jadi and it doesn't make you a bad mother. Itu nggak bikin lu jadi orang tua yang buruk kalau lu memberikan Sufor dibandingkan ASI. Gue nggak tahu sih, tapi kalau generasi orang tua kita itu tuh generasi orang tua Sufor. Gue hasil Sufor, dia juga hasil Sufor gitu. Jadi ya karena makin kesini kan orang makin meneliti bahwa ya gimana pun kimia tuh tetap ada ininya segala macam. Tapi anyway, ya memang kalau bisa ASI, tapi kalau memang perlu Sufor nggak usah ragu teman-teman, karena nggak usah takut daripada bayinya kelaparan gitu loh. Ya jadi balik lagi, kalian yang tahu terbaik lah tentang bayi kalian gitu. Iya, jadi jangan terlalu pusing orang ngejudge apa, ya namanya manusia berhak berpendapat apapun, tapi ujung-ujungnya tuh kalian yang jalanin masing-masing. Ya belajarlah, eksperimen dengan yang terbaik, ya bukan artinya anak jadi kelinci percobaan, bukan. Tapi memang biasanya anak sulung tuh ya adalah kelinci percobaan. Karena ya anak pertama yang menjadikan kita orang tua, gara-gara dia kita jadi tahu bagaimana jadi orang tua. Biasanya anak kedua, ketiga jadi lebih gampang. Tapi kembali lagi anak beda-beda ya. Tapi we're glad, ya kita senang kita bisa melewati bisnis pertama kita. Well, pengalaman serunya banyak banget sih guys. Apalagi pas ganti popok, gue itu jijian banget ganti popok. Gue tuh dulu gue jijik banget ganti popok. Pertama kali gue ngeliat tai gitu ya, tai Juda, gue tuh kayak mati gue. Tapi sekarang udah kayak bodo amat. Bahkan pernah satu malam lagi ngantuk-ngantuk, lagi gantiin pampersnya, tiba-tiba dia belum selesai pipis. Juga pipis dan berbarengan. Itu kalau pipisnya muncrat terus tahinya juga itu panjang banget, kaget gitu loh, tiba-tiba gila itu. Jadi dia kayak kentut gitu, jadi tadi nyemprot pluk gitu. Iya gitu lah. Ya nggak sampai gitu lah, cuman pluk gitu. Terus ada lagi pampersnya nggak cukup kuat, jadi kayak ngerembes ke ini gue. Kayaknya semuanya ini kamu deh. Karena kan biasanya dia yang nyusuin. Sekarang kan udah belajar cara ASI, jadi kadang-kadang kita masih ASI, dia masih ASI. Setelah dia ASI dia kasih ke gue, terutama malam-malam gitu. Jadi kadang-kadang gue tidur sambil begini-begini dia gitu. Nah kadang-kadang tainya ngerembes. Terus ada juga pernah semalam juga gue nggak sadar sambil tidur. Jadi gue kan tidur pegang bantal sama selimutan kan. Terus malam-malam gue nggak sadar tangan gue dia begini-begini malam-malam. Tok kan bunyi kan pak. Terus gue langsung panik, istri gue bangun, dia sangka gue serangan jantung masih. Kayaknya mau ke jantungnya kan. Gue begini, padahal nggak ada bayinya. Gue tidur sambil begini. Terus dia bangunin, kamu kenapa? Mukanya panik banget. Terus gue,
kenapa? Jadi gue pukul dadanya dong, gue mikir kenapa. Jadi di mimpi gue lagi kelonin si Yuda karena kan udah kayak antara tidur nggak tidur, gue udah nggak bisa berani bedain lagi. Kadang-kadang gue ketidur sampai gini-gini. Jadi padahal Judanya, bayi gue lagi diranjang bayinya, gue lagi nggak sama bayi, gue begini-begini doang. Gitu. Jadi memang tuh kalau bergadang terus-terusan gitu kayak udah nggak sadar nih gue lagi gini. Tadi pagi juga gue tiba-tiba bangun bisa begini gitu. Padahal Judanya ada di baby box, cuman kayak ini nggak ada bayi ya. Gitu. Jadi kayak memang antara udah sadar nggak sadar gitu. Tapi it's very fun sih, jujur kita It's worth it lah. ya it's a great honor sih karena kita percaya anak tuh pemberian Tuhan ya. Dan gue sangat bahagia banget bagaimana Tuhan tuh memberi kita anak yang sempurna, yang tidak cacat, dan anaknya manis banget ya. Gue percaya setiap orang tua pasti nganggap anaknya paling manis ya. Menurut gue anak gue paling manis gitu ya. Tapi it's a great honor buat gue, great joy banget. Walaupun capek, tapi gimana ya perasaannya tuh happy banget sih. Jujur gue happy banget dan bangga banget punya ngelihat dia tumbuh, sekarang makin gede gitu kan. Dulu gue masih ingat palanya masih gini, makin gede gitu kan, cepet banget sih. Tapi ya it's very fun sih, itu menurut gue adalah sesuatu yang fun banget. Jadi buat kalian parents, shout out buat kalian tuh keren banget, hebat banget. Thank you buat semua parents yang udah membesarkan semua anak-anaknya. Kita tahu jerih payah kalian keren banget, kalian adalah orang-orang yang gak pernah kenal menyerah. Karena bukan cuma tantangan bayi yang kalian alamin, kalian juga ngalamin tantangan pendapat-pendapat orang. And you have overcome it all. Dan kita jujur pay respect banget buat kalian parents. Apalagi kalau kalian yang masih mesti kerja, segala macam ya. Jujur kalian it's not easy lah. Kalian superhero banget sih. Jadi buat kalian yang nonton mungkin kalian mesti pay more respect parents juga. Jujur gue juga merasa kayak gila, papa gue sekarang udah gak ada, cuman gue jujur merasa lebih happy ngeliat mama gue, karena gue ngeliat bagaimana dia dengan segenap kekuatan mencoba memberi yang terbaik buat Dinda. Gue juga sadar gue juga ngelakuin hal yang sama buat gue pas gue masih kecil. So it's a great honor, great joy banget buat kita jadi parent.